kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum anak-anak belajar, kita mau bernyanyi dan membaca Alkitab ya. Tapi, oh iya ngomong-ngomong, anak-anak masih ingat gak ini siapa? Siapa yo? Ini Ibu Mayu. Nah, hari ini Ibu Mayu nggak sendirian. Ibu Mayu mau panggil dua ibu guru yang cantik-cantik. Nah, kita panggil sekarang ya, Ibu Yolita. Halo. Halo Ibu Yolita. Bersama Ibu siapa? Ibu Yolita. Iya, dan ada satu lagi yaitu Ibu Monica. Halo anak-anak. Halo Ibu Moni. Hai. Nah, hari ini Ibu Mayu, Ibu Moni dan Ibu Yolita akan memimpin anak-anak bernyanyi ya. Nah, kita mau bernyanyi dengan sikap yang baik, sikap berdoa. Kita mau nyanyi lagu Yesusku panggil. Pasti anak-anak sudah bisa ya? Bisa kan Ibu Yolita? Bisa dong. Bisa kan Ibu Moni? Tentu bisa. Oke, kita mulai ya. Ikuti Ibu Mayu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami bisa belajar. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Ibu Monica dan Ibu Yolita boleh kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti disampaikan oleh Ibu yang cantik juga. Oke, saksikan. Ya, shalom anak-anak, bersama lagi dengan Ibu Elmi. Nah, hari ini Ibu Elmi yang akan berbagi firman Tuhan kepada anak-anak. Sebelum anak-anak memulai belajar di hari ini, kita memulai dengan belajar firman Tuhan. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang menghargai orang yang lemah. Bagaimana caranya anak-anak dan Ibu Elmi dan kita semua bisa menghargai orang yang lemah. Orang yang lemah itu bisa dalam arti dia tidak punya uang, tidak punya makanan, dia sakit, dia sedih. Itu juga bisa termasuk orang-orang lemah. Nah, anak-anak, kita mau belajar dari satu firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1. Dalam kitab ini tertulis demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sekali lagi ya anak-anak, Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan
orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Oke, menghargai orang lemah. Ya anak-anak, pada suatu hari ada seorang anak bernama Sam. Ya, Sam ini masih kecil dan dia mengalami sakit parah yang membuat dia harus berada di rumah sakit dalam waktu yang lama. Nah, kira-kira Sam ini sakit apa ya anak-anak? Nah, Sam ini mengidap penyakit kanker. Nah, jadi Sam sakit kanker, sakit yang sudah parah, kemudian dia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama sehingga Sam tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, kemudian ketika Sam di rumah sakit, dia sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, dia tidak bisa bertemu dengan guru-guru di sekolah, dia tidak bisa belajar. Nah, jadi kemudian Sam sedih, tapi Sam tetap semangat. Dia berpikir, aku harus sembuh karena aku harus sekolah. Nah, kemudian hari demi hari Sam sudah sedikit membaik. Nah, ketika kesehatan Sam sudah mulai membaik, Sam dengan semangat berkata kepada papa dan mamanya, "Papa, mama, Sam mau ke sekolah." Kemudian papa mamanya bilang, "Sam, kan kamu lagi sakit." "Oh, enggak apa-apa papa mama, sekarang Sam sudah sedikit lebih sehat. Sam pengen banget sekolah." Nah, kemudian akhirnya papa dan mama pun mengizinkan Sam untuk pergi ke sekolah dalam keadaan sakit. Nah, karena sakitnya sudah parah, jadi Sam harus pergi ke sekolah dengan berada di atas kursi roda. Nah, bagaimana caranya dia bisa sekolah kalau berada di atas kursi roda ya? Pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian papa mama mengantar Sam pergi ke sekolah. Nah, ketika Sam sampai di sekolah, ibu guru dan teman-teman Sam menyambut Sam dengan sukacita karena mereka begitu merindukan Sam karena sudah lama tidak berjumpa dengan Sam. Jadi ada teman-teman yang membantu mendorong Sam menggunakan kursi rodanya. Kemudian ada juga yang membantu membawakan tasnya. Mereka sangat senang karena mereka bertemu dengan Sam. Nah, tapi anak-anak, sebelum Sam sakit, rambut Sam ada ya, tapi ketika dia sakit, rambutnya satu persatu mulai rontok, satu persatu rontok akibat obat sehingga Sam menjadi botak. Anak-anak tahu botak ya, tidak ada rambut di kepala. Nah, tapi yang baiknya anak-anak, teman-teman di sekolah tidak mentertawakan Sam, "Ih, Sam botak, ih jelek." Nggak ada seperti itu. Tapi justru dengan sukacita mereka menghibur Sam sehingga Sam tetap sukacita juga sekalipun dia botak dan dia berada di kursi roda, tapi dia sangat senang karena dia punya teman-teman yang hebat, yang tidak mengejek melainkan membantu Sam mendorong kursi rodanya, kemudian membantu Sam membawakan tas atau ranselnya ke kelas. Ketika di kelas, teman-teman juga membantu Sam. Ketika Sam harus makan, teman-temannya juga membantu karena Sam tidak bisa berjalan karena sakitnya sudah terlalu parah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman Sam. Demikian juga Tuhan senang ketika anak-anak membantu teman-teman kalian yang lemah, yang sakit, dan tidak mentertawakan mereka ketika mereka sakit, sakit yang dialami oleh Sam gitu ya. Kalau ada teman-teman kamu mengalami sakit yang sama, Tuhan pasti senang kalau kamu membantu dan tidak mengejek ya anak-anak. Anak-anak mau untuk membantu orang yang lemah, membantu teman-teman kamu yang membutuhkan pertolongan, pasti mau dong ya. Dan firman Tuhan mengajarkan kita yang kuat wajib menanggung orang yang lebih lemah dan jangan mencari keuntungan atau kesenangan sendiri. Belajar menghargai orang yang lemah, tidak mengejek-ejek atau menjauh dari orang yang lemah seperti Sam, melainkan membantu dan memberikan semangat kepada mereka. Ya anak-anak, biar firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat bagi anak-anak di rumah, biar saling mengasihi, apalagi dalam kondisi pada saat ini virus corona yang membuat anak-anak tidak bisa ke sekolah, pasti sangat merindukan teman-teman dan guru-guru di sekolah kan? Nah, nanti ketika masuk anak-anak belajar ya untuk saling memperhatikan, saling bermain bersama, tidak boleh berantem, apalagi mengejek, apalagi ngomong kotor, jangan ya. Biarlah saling mengasihi. Kalau ada yang lemah, dibantu, baik sakit, baik tidak ada makanan, baik dia lagi sedih, mari hibur dan berbagi. Oke anak-anak, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Ya biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati anak-anak di rumah, tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Nah sekarang Ibu Elmi mau mengajak anak-anak untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang kami miliki, karena kami tahu semua yang kami miliki adalah berasal daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat membantu teman-teman kami yang lemah, yang sakit, yang sedih, yang tidak punya makanan. Ajarkan kami boleh berbagi, boleh sukacita bersama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pagi anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita hari ini mau belajar seperti biasa, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau naikkan satu pujian. Judulnya apa Ibu Jela? Bapakku datang padamu. Iya, Bapakku datang padamu. Anak-anak sudah tahu semua. Mari kita lipat tangan kita tutup mata. Kita mau memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan kepada kami. Kami mau belajar. Kami mohon Tuhan tolong kami. Tuhan berikan pengertian agar kami bisa mengerti dan kami menjadi pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan saatnya kita akan memulai belajar kita. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau, anak-anak masih ingat gak? Ibu Jela ingat gak? Kemarin kita ada belajar lagu baru yang Ibu Bunga ajar itu. Terima kasih Tuhan untuk apa dulu ya Ibu Jela ya kemarin? Untuk mata. Iya, kita mau nyanyi dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Masih ingat? Kita nyanyi sama-sama ya. Masih bisa? Masih ingat? Kita coba sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hidupku. Kecil mungil lucu seperti jamu. Bisa endus. Oh terima kasih Tuhan untuk hidupku. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, lanjutkan pembelajaran kita, Ibu Bunga mau tanya terlebih dahulu. Anak-anak tahu nggak? Atau Ibu Jela deh, Ibu Jela tahu nggak? Ibu Jela ini anak laki-laki atau perempuan? Anak perempuan dong. Oh, anak perempuan ya Ibu Jela. Kalau Ibu Bunga ini laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Iya, Ibu Bunga juga perempuan. Nah, Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Ingat ya, Tuhan hanya menciptakan dua saja. Berapa Ibu Jela? Dua. Laki-laki dan perempuan. Tuhan gak ciptain setengah-setengah, tapi Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Nah,
kalau di rumah misalnya Ibu Bunga tanya sekarang siapa anak perempuan? Nah, berarti yang anak perempuan harus angkat tangan. Anak laki-laki boleh angkat tangan? Boleh. Nah, kalau Ibu Bunga tanya siapa anak laki-laki? Dia yang harus angkat tangan. Nanti Mama, Papa, tolong ya kirimkan videonya. Tanya kepada anak-anak jenis kelamin dia, apakah dia laki-laki dan perempuan. Nanti kirimkan di grup masing-masing, di grup tulip, grup stroberi, dan grup anggur. Terima kasih Mama, terima kasih Papa buat kerjasamanya. Lalu kita sudah belajar kemarin sama Ibu Yolita, sama Ibu Ros tentang tubuh kita. Ada Tuhan kasih kita tubuh dan kita berkewajiban kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus mandi supaya apa Ibu Jela? Supaya bersih. Supaya bersih. Lalu hari ini Ibu Bunga mau tanya, anak-anak pasti sudah mandi kan? Belum kayaknya Ibu Bunga. Masa sih Ibu Jela? Masih. Ibu Jela hidungnya kayaknya sakit deh. Mandi kok semuanya sudah mandi. Ibu Bunga yakin semuanya sudah mandi dan sudah wangi. Tapi Ibu Bunga nggak tahu nih mandinya pakai sabun nggak? Mandinya sambil sikat gigi nggak? Mana coba lihat giginya dulu. Ibu Bunga mau lihat giginya? Ibu Jela nggak sikat gigi ya? Sikat gigi dong Ibu Bunga. Iya, Ibu Bunga sikat gigi, Ibu Jela sikat gigi. Kenapa kita harus sikat gigi anak-anak? Supaya gigi kita tidak bolong-bolong, tidak hitam-hitam, supaya tidak sakit gigi. Ibu Jela pernah sakit gigi? Sakit pernah Ibu. Enak? Anak-anak pernah sakit gigi? Iya, kalau pernah harus rajin sikat gigi mulai sekarang ya. Anak-anak sudah banyak makan dari pagi sampai malam. Jadi harus sikat gigi supaya makanannya tidak tersisa di gigi dan membuat giginya menjadi berlubang. Nanti kalau berlubang sakit, Mama aku sakit gigi, aku nggak mau sekolah hari ini, aku sakit gigi. Jangan, Tuhan kasih gigi yang baik harus kita jaga. Ada alat yang untuk kita membersihkan gigi. Ibu Jela tahu? Enggak ya. Ibu Bunga punya deh gambarnya. Ya seperti ini. Ini anak-anak tahu nggak? Ini gambar apa? Ini gambarnya gigi. Tapi di gigi anak-anak punya mata? Nggak ada. Gigi anak-anak punya mulutnya? Nggak ada. Gigi anak-anak punya tangan? Nggak ada. Ini hanya gambarnya Ibu Bunga. Nah, si gigi ini sedang pegang satu alat. Alat ini namanya sikat Gigi. Bukan, sikat baju. Sikat gigi. Bukan, sikat lantai. Sikat gigi Ibu Bunga. Oh, sikat gigi ya? Kalau sikat gigi dipakai untuk sikat apa Ibu Jela? Buat gigi dong. Boleh sikat baju? Nggak boleh. Boleh sikat lantai? Tidak boleh. Jadi ingat, habis sikat gigi, ini sikat giginya nggak boleh digosok-gosokin ke lantai, nggak boleh digosok-gosokin ke pakaian karena nanti sikat giginya kotor. Terus habis sikat gigi jangan lupa untuk dibersihkan supaya giginya anak-anak tuh, ini gigi siapa ya? Gigi Ibu Bunga kali ya, begitu ya. Supaya giginya bersih, supaya giginya bagus, tidak ada lubang. Anak-anak ingat? Ibu Bunga mau ajarin satu lagu. Lagunya nggak susah sih. Lagunya kayak begini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. Gosok apa boleh Jela? Gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bisa? Kita sama-sama ya, coba sama-sama ya. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sekali lagi. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi.
langsung nangis. Bukan. Lagi mandi, pakai sabun dan sikat gigi supaya badannya bersih, giginya juga bersih. Bisa? Bisa. Hebat, Ibu Jela pasti bisa. Anak-anak bisa, masa Ibu Jela nggak bisa? Nah, anak-anak, kita tadi sudah nyanyi, bangun tidurku terus mandi. Sekarang saatnya Ibu Bunga mau tanya pada anak-anak. Kita sudah belajar anggota tubuh kita. Sekarang saatnya Ibu Bunga mau tanya dulu sama Ibu Jela deh. Nggak usah anak-anak dulu deh. Ibu Jela dulu. Ibu Jela tahu nggak Ibu Jela punya mata ada berapa? Ada 1, 2. Ada berapa Ibu Jela? Ada 2 Ibu Bunga. Iya, matanya Ibu Jela punya 2. Ibu Jela punya 2 mata. Anak-anak punya berapa matanya? Hah? Ada yang 3? Hah? Berapa matanya? Hah? Ada yang 1? Enggak. Tuhan kasih kita mata ada 2. Yang kanan dan yang kiri. Lalu apalagi Ibu Jela? Tuhan kasih hidung Ibu Jela ada berapa? 1. Masa sih 2 kali Ibu Jela? 1 Ibu Bunga. 1 hidungnya, tapi punya 2 lubang di bawahnya untuk bernafas, untuk mencium. Mama masak wangi ya. Ibu Bunga sudah mandi ya, wangi. Lalu punya mulut berapa Ibu Jela? 1. Anak-anak mulutnya ada berapa? Masa sih cuma 1? Nggak percaya. Biasanya kalau di kelas tuh, kalau Ibu Bunga lagi ngomong tuh, atau Ibu Guru yang lagi ngomong tuh, yang lain tuh, anak-anak tuh, gini-gini juga ya Ibu Jela ya. Ngapain nih mereka nih Ibu Jela? Ngomong. Dibilangin anak-anak diam dulu ya, dengar dulu Ibu Bunga ngomong ya, dengar dulu Ibu Guru ngomong ya. Ih, nggak mau dengar. Padahal mulutnya cuma berapa Ibu Jela? 1. Cuma 1. Tuh ingat ya, mulutnya ada 1. Lalu telinga Ibu Jela ada berapa? Kayaknya sebelah sini aja deh Ibu Bunga. Hah? Ternyata sebelah sini Oh, aja. Ibu Jela punya telinganya ada 2. 1, 2. Ibu Bunga juga punya 2 telinga. Nah, Tuhan menciptakan telinga lebih banyak dari mulut. Kenapa? Supaya kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Bicaranya kalau kita perlu saja, jangan ngomong gitu, nanti nggak kedengaran. Ibu Guru ngomong, anak-anak ngomong nggak bisa dengar. Jadi kita sekarang harus memakai apa yang Tuhan kasih dengan baik. Mulut dipakai untuk berbicara, telinga dipakai untuk mendengar, mata dipakai untuk melihat, hidung dipakai untuk mencium. Lalu ada tangan. Tangan Ibu Jela ada berapa? 1, 2. Ada 2. Lalu jari Ibu Jela ada berapa? Jari tangannya? Ada berapa ya Ibu Bunga? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa jarinya Ibu Jela? Ada 10. Tuhan kasih kita 2 tangan dan 10 jari. Sama kan anak-anak di rumah juga punya 2 tangan dan 10 jari. Coba 2 tangan dan 10 jari. Sekali lagi 2 tangan dan 10 jari. Lalu ada lagi, Tuhan kasih Ibu Jela kakinya. Punya dong Ibu Bunga. Kelihatan nggak Ibu Jela? Coba Ibu Jela lompat dulu. Iya, Tuhan kasih Ibu Jela kaki berapa? 2. Kaki Ibu Jela juga 2 dan punya berapa jari Ibu Jela kakinya? 10. Nah, tugas anak-anak di rumah selanjutnya kepada Mama dan Papa adalah Ibu Bunga minta orang tua mengirimkan video anak-anak lagi menghitung jumlah jari tangan dan jari kaki. Mereka menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jari kakinya juga dihitung, kirimkan di grup masing-masing. Bisa ya Mama Papa? Terima kasih. Pasti bisa anak-anak Ibu Bunga, anak-anak Ibu Yolita, dan anak-anak Ibu Ros, anak-anak Kasiobel semuanya hebat. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita
kita menghitung jumlah anggota tubuh kita, Ibu Bunga mau ngajarin anak-anak, kita mau menulis angka 1, menulis angka 1 dan angka 2. Angka berapa anak-anak? 2. Satu dulu Bu Jela, lalu 2. Angka berapa anak-anak? 1, 2. Perhatikan Ibu Bunga ya. Kalau anak-anak menulis, jangan lupa untuk tulis hari dan tanggalnya. Memang sih Ibu Guru sudah tulis hari dan tanggalnya, tapi anak-anak juga harus belajar cara menulis hari dan tanggal. Hari ini adalah hari Kamis. Tulis kata Kamis, ada huruf apa ini Ibu Jela? K. Ada K, A, M, I, S. Kamis. Lalu hari ini kemarin tanggal 22, berarti hari ini tanggal 23. 23 itu ada angka 2 dan 3. Kemarin bulan Juni, sekarang bulan Juli. Ada huruf apa saja Ibu Jela? Huruf J, U, L, I. Anak-anak ingat tahun sekarang tahun apa? Berapa tahunnya kita nih? Tahun 2020. 2020. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah pada hari Kamis ini adalah menulis angka 1 dan angka 2. Menulis angka 1-nya adalah seperti ini, dari atas ke bawah. Bagaimana anak-anak? Dari atas ke bawah. Bagaimana anak-anak? Dari atas ke bawah. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, anak-anak tidak hanya menulis angkanya saja, anak-anak juga harus memberi nama kepada angka ini. Angka ini dikasih nama menggunakan huruf, yaitu ada huruf apa ini Bu Jela? S, A, T, U. Nah, ini namanya 1. Lalu yang kedua, kita akan menulis angka 2. Cara menulisnya perhatikan. Kita bengkokkan sedikit, turunkan ke bawah, tarik ke samping. Ulang ya. Bengkokkan sedikit, turun ke bawah, tarik ke samping. Bisa? Bisa. Hebat. Sama dengan angka 1. Kita juga mau kasih nama dengan angka ini. Ini adalah angka 2. Dia punya nama. Ditulis dengan huruf apa saja Ibu Jela? D, U, A. 2. Inilah PR kita hari ini. Anak-anak akan mengerjakannya di rumah. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, Ibu Bunga sudah jelaskan bagaimana anak-anak mengerjakan PR di rumah. PR menulis angka 1 dan angka 2. Ibu Bunga yakin dan Ibu Bunga percaya anak-anak bisa mengerjakannya sendiri. Mama hanya lihat saja, jangan, oh saya nggak bisa. Kalau anak Tuhan itu pasti bisa, karena kalian itu hebat. Nah, PR berikutnya adalah anak-anak disuruh menggambar gambar kaki kalian. Caranya nanti, karena Ibu Bunga nggak bisa tempelin kaki ini ke atas nih, nanti taruh kertas di bawah kakinya. Mama tolong ya, Papa tolong ya, taruh kertas di bawah kaki anak-anak, lalu Mama gambarin kakinya. Kalau sudah digambar, nanti kasih ke anak-anak. Anak-anak bisa gambar ulang, tebalkannya lagi. Nah, itu adalah gambar kaki mereka. Bisa ya Mama, bisa ya Papa ya. Terima kasih sudah membantu. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ibu Jela kita sudah selesai belajar hari ini bersama anak-anak. Saatnya kita akan pulang. Sebelum pulang kita mau berdoa dan kita naikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Anak-anak lipat tangannya dan tutup matanya. Jangan ngintip-ngintip ya, karena nggak boleh ngintip-ngintip. Tuhan lihat kok. Terima
sudah selesai belajar bersama guru kami dan teman-teman. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong saat kami belajar. Tuhan berikan kami ingatan yang baik agar kami bisa ingat pelajaran kami hari ini. Tuhan berkati guru-guru kami, teman-teman kami, dan orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Nana, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Dadah.